Kembali lagi di 9 to 5 Father. Episode kali ini kita bersama Mbak Ayu. Hai Mbak Ayu. Mbak Ayu ini berarti cewek kedua yang main ke podcast kita? Oh iya, tamu kedua perempuan di 9 to 5 Father. Tapi nggak tahu yang mana duluan yang tayang. Oh iya bener sih. Oke. Jadi Gak apa-apa, emang- yang penting pas ini ya, jadwal kedua. Iya, yang kedua datang. Iya, Kedua datang. Sebenarnya kan dulu waktu kita bangun podcast ini, kita tuh rencananya bertiga doang nih. Tapi lama-lama abis topiknya bertiga doang. Kita nyari apalagi mau dibahas ya gitu. Iya, kita bingung. Akhirnya kita undang banyak teman-teman. Setiap pembahasan itu kita tetap dalam satu konteks. Itu tentang adulting, tentang parenting orang tua, tentang gimana usaha kita jadi bapak yang baik untuk anak-anak kita. Dan kita nyari tahu semua itu dari pengalaman-pengalaman orang. Ya. Jadi kemarin waktu aku tanya Mbak Ayu, ini kita mau collab Mbak, mau nggak kita jadi topik utamanya adalah bagaimana parenting orang tua itu berpengaruh dalam cara kita memandang hidup sekarang. Iya. Gitu. Nah, aku mau pertanyaan pertama buat Mbak Ayu ini, parenting macam apa yang sangat berpengaruh buat Mbak Ayu sekarang dalam menjalani hidup secara umum ya? Kayak misalnya waktu nggak boleh keluar misalnya, dijaga banget gitu. Karena anak perempuan, karena aku sama Fadil kan anak perempuan juga dua-duanya nih. Oh iya anak kita pertama. maksudnya. Kita Anak kita- lu. Iya anak kita. Oh gitu. Anak kita, Iya anakku kita perempuan 5 bulan, masih 5 bulan. Ya, dan kita punya ketakutan yang sama gitu loh. Dan ya tadi, apakah aku harus benar-benar ngekang dia nggak kemana-mana karena aku tahu gimana gilanya dunia ini sekarang, atau gimana? Nah dari sudut pandang yang pernah mendapat parenting seperti itu works nggak sih? Enggak. Oke. Maksudnya kalau dulu kan gue tuh kecil ya, Za. Iya. Waktu kecil itu tahun berapa? Lama banget. Nah, Oke. gak boleh main keluar gitu loh. Kita tuh kakak gue, adik gue tuh kayak mainnya di rumah. Sementara kita tuh kayak ngeliat dari pagar teman-teman gue pada main Iri. depan lari-larian kayak Oh. ih gue pengen kayak gitu. Cuma bokap gue kayak di rumah ya nggak boleh gitu kan. Di pintu tuh dikunci. Kenapa Pagar emang ditutup. sama masyarakat? Nggak apa-apa, enggak Nggak ya. apa-apa. Bokap gue tuh overthinking orangnya. Kalau kata sekarang orang overthinking. Jadi dia tuh paling takut anaknya jatuh, kejedot, bla bla bla. Berarti bla, secara bla, fisik bla. takut luka. Yes. Yang Bayu gitu. anak keberapa? Anak kedua. Dari 3 bersaudara ya. Oh. Jadi sebenarnya itu privilege buat gue. Jadi Karena anak dari tengah-tengah. Iya Dari sama tengah-tengah. aku juga anak tengah. Anak tengah. Karena kayak ngerasa nggak dipedulin sebenarnya. Iya itu Jadi gue gak pernah disuruh belajar, gak pernah disuruh apa-apa. Walaupun dikasih barang-barang lungsuran, tapi Iya. gue gak peduli. Kayak santai aja gitu. Oke. Ntar Iya kakak sih. gue kan kayak harus jadi role model Iya. dong buat adik. Semuanya dapat tuh di anak pertama tuh, bener. Adik gue cowok, ya lah anak cowok Iya. gitu kan. Sementara gue yang gak, oh dia mah bisa sendiri gitu kan. Oh. Anak kedua tuh tempat untuk belajar dari atas sebenarnya. Kita jadi tempat observasi. Kita lebih sering observasi sih gue. Di tengah tuh tempat belajar sih memang. Oke. Jadi lebih bisa mengenal situasi lebih jauh aja sih. Gue jadi overthinking nih. Kenapa lu bukan anak kedua? Gua- Lu juga. gua anak Anak kedua. bungsu, Tapi lu cuma Tapi berdua. anak bungsu. Dan minggu depan ya insya Allah lahir anak kedua gue. Oke. Nah selain yang tadi ya, selain overthinking soal gimana parentingnya ya, yang jadi permasalahan gue adalah gimana caranya gue membagi kasih sayangnya. Oh gitu. Karena emang gue itu emang pengen punya anak 2 atau sepasang, atau dulu tuh emang kita rencananya pengen 3. Gue sama Alia sama istri gue, kita pengen 3 karena dia tuh berempat. Karena berempat dia ngerasain lah seru punya sebanyak saudara. Dan dia anak kedua. Ya. Dia anak kedua jadi dia punya 2 adik, punya 1 kakak. Dan mungkin sama kali ya kegelisahannya sama Mbak Ayu dan Fadil juga sebagai tempat, mungkin tempat belajar, tapi bukan belajar yang kayak yang dilakuin dia yang pertama. Ngerti nggak? Kayak semua tuh udah habis yang di pertama, karena udah tahu semuanya, jadi template kan. Sama nih yang kayak gue anak kedua nih, gue udah tahu ini. Jadi cuma tinggal Jadi siapin. lebih mandiri kan apa sih? Lebih mandiri. Tapi gue nggak bisa bilang nggak peduli ya. Tapi ada rasa bahwa ya gue tahu gak, ini gampang kok gitu. Iya Jadi karena ada- lu udah pernah mengalami fase itu kan Iya. sebelumnya di anak pertama. Iya. Jadi nggak terlalu worry banget. Nah itu ada ketakutan itu Mbak untuk aku menangani anak kedua ini. Ada saran nggak Mbak gimana caranya supaya nggak ada perbedaan sikap Aku ketika nggak tahu, Za. Karena aku belum punya anak. Oke. Tapi apa ya?
aku ngerasa adil nggak ya sama orang tuaku, maksudnya orang tuaku ke kami gitu ya. Aku nggak mikirin sih. Oh, oke. Nggak mikirin aja kayak. Iya, iya. Paling kayak sedih kayak ya pas masuk sekolah nih misalnya dari SMP ke SMA nggak bisa afford beli seragam baru dong buat gue misalnya kayak ya kamu pakai ini punya kakakmu dulu kayak ya oke, gitu kan. Okay. Tapi ya udah mau gimana gitu kan. Oke. Dan gue ngerasa bahagia di sekolah kayaknya sorry Oh, di situ kayak apa ya, Efek suara. kayak dulu ya itu tadi gue bilang kan kita tuh kadang-kadang dilarang main waktu kecil kayak gitu. Jadi kalau bokap gue kerja ya kita main gitu kan. Oh, karena nggak ada yang Cheating, jaga ya. Cheating day tuh sama nyokap Cheating gue kayak day, cheating dikasih day. gitu. Terus kalau udah jam kayak 3 jam 4 asar gitu kan bokap gue bentar lagi pulang Iya, nih. iya, iya. Ya Prepare udah, pulang deh gitu kan. Kayak nggak boleh tuh maghrib di luar. Sampai gue udah gede pernah ya. Gue udah gede, gue pergi ke mall doang kan jam 5 berangkat, jam 6 tuh bokap gue nelfon kayak kamu di mana? Lah kan lagi di mall gitu kan. Mau pulang jam berapa? Udah mau maghrib. Kan di sini ada musola. Gue kayak masa ya baru datang gue suruh pulang bener aja gitu kan. Masih kayak gitu sampai kita gede tuh kadang suka masih kayak iya maghrib itu tuh di rumah kayak gitu. Iya. Cuma ya kan kita udah umur berapa gitu ya. Masih kayak gitu. Oke. Itu Gitu gue sih. rasain juga sih Mbak. Waktu pertama kali pacaran sama istri, itu gue harus pulang sebelum orang tuanya pulang. Oh ya, bagus dong. Jadi jadi makanya tuh dulu aku sempat ada bikin sebuah akun namanya sebelum jam 7. Oh yang itu. Jadi filosofinya adalah gimana gue bisa memulangkan dia dengan gara-gara aman itu. sebelum jam 7 dan gue udah di rumah nungguin orang tuanya pulang baru gue pamit. Oke deh, I think that's good. Keren. Gitu. Itu filosofi gue. Kalau lu sampai jam berapa? Jam 3 pagi lu gak pulangin ya? Gue sih Bang Fadil ke rumahnya. Iya, gue Oh, biasanya ya, main di rumahnya. Main di rumahnya. Sampai Main di rumah nginep. Vanda ya? Sampai nginep. Oh. Lebih ke Western. Salah Western. Menerima Western Union ya. perbedaan Union. Oke. Tapi lu ada aturan itu nggak waktu lu pacaran harus pulang jam berapa? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Tapi maksudnya ya sadar diri aja Sadar karena diri, ya. rumah dia jauh, rumah gue jauh, jadi gue tahu kapan harus pulang sih. Oke, lebih ke Biar geografis ya. Biar nggak kemalaman. Lebih ke geografis. Lebih ke geografis ya. Takut begal ya kan. Oke. Ada nggak pengalaman lu dibegal? Ada, jadi waktu umur gue 2 tahun, gue dibegal sama tetangga. Tetangga lu nonton lu ngerasa difitnah. Iya, karena gue diculik gitu kayak main di tempat tangga gitu loh. Oh, diurusin tetangga. Iya, dibegal. Oke, berarti itu yang Mbak ya dikekang. Bukan dikekang kali istilahnya ya. Diprotek. Diprotek ya? Dijaga. Iya, dijaga. Tapi kan it seem to be like that kan. Iya Kayak sih. emang gak boleh kemana-mana. Sekolah pun gak boleh jauh-jauh. Oh, jadi zonasi. Oh, jadi Kayak- sampai gerbang doang. Nggak boleh masuk dalam. Sebelum Pak Nadiem Makarim bikin zonasi, Oh, iya, Bokap iya, gue udah iya. bikin zonasi. Oh, zonasi dari orang tua Oh, sendiri. berarti maksudnya Pak itu Nadiem. ya. Sekolah tuh harus di Terinspirasi. sini gitu kan. SMA, pokoknya nggak boleh dari luar Depok dah. Iya. Waktu SMA sebenarnya gue dapet di daerah Cibinong gitu. Iya. Bokap gue nggak boleh. Lu masuk swasta aja mendingan. Yang penting deket. Iya kayak Oke. gitu. Apa tuh sekolahnya? Mardiwana di situ, tau nggak? Mardiwana. Mardiwana. Masih ada? Mardiwana, Masih ada tapi. Oh. Udah. Pokoknya nggak boleh jauh-jauh. Karena deket. Saking karena deketnya apa bisa sejalan kaki ke sana? SD SMP jalan kaki, Ya. itu harus naik angkot kalau itu. Pas naik angkot. Oke. Nah, menurut Mbak Ayu nih karena kita punya anak perempuan dan aku sama Fadil punya anak perempuan ya. Dan sebenarnya kalau sekarang tuh aku masih kayak akan dengan cara bokapnya ayahnya Mbak Ayu. Tapi kan ya akhirnya jadi itu kan ngerasa nggak bisa explore lebih banyak. Nah, menurut Mbak Ayu gimana cara kita nih nanti nih untuk ketika anak kita udah besar Iya, apalagi dia supaya nggak ngerasa terkekang tapi tetap bisa explore tuh gimana kira-kira? Sudut pandang Mbak Ayu aja apa Kasih opini? pertanyaan ya kalau gitu kayak bapak-bapak mau jadi bapak-bapak seperti apa untuk anak perempuannya? Oke. Maksudnya kan belakangan kan banyak ada kata-kata kayak ayah adalah cinta pertama anak Iya, perempuannya. Iya. Apakah sudah? Apakah berpikir sampai situ? Mau nggak? Kalau mau harus gimana? Karena ayahku bukan cinta pertamaku. Oke. Sudah Kayak pertama Mbak Ayu. maksudnya kayaknya itu aku nggak dapet ketika orang-orang oh iya bapak itu cinta pertama anak perempuan, but not for me gitu. Aku biasa-biasa aja. Karena lebih ke kayak ayahku dulu itu perannya visi misinya template seorang bapak aja gitu. Oke. Ya kan? Breadwinner ya jadi nafkah, ngurus punya rumah, Iya. anak sekolah ini itu aja Oke. gitu.
kebutuhan dasarnya ya. Kebutuhan dasar plus overprotecting, overprotected yang kayak gitu-gitu. Oke. Ditambah itu Oke. yang mungkin bagi dia saat itu this is the dads. Oke. Ya kan? Ini bapak tuh kayak gini. Anak gak boleh ini, gak boleh itu. Misalnya karena gue punya misi, lo jadi anak baik. Misalnya tadi kan gak harus di rumah terus kan, kayak gitu. Nah jadi gue ngerasanya kayak gue bergaul tuh di sekolah jadinya. Oh, bisa bebas di sekolah malah. Yang gak bebas ngapa-ngapain sih, cuma networking gitu kan, kayak punya teman belajar bergaul sebagaimana tuh jadi sekolah. Ada masa kayak waktu gue habis lulus sekolah tuh kayak awkward, ketemu orang baru tuh kayak harus gimana gitu kayak. Oh akhirnya belajar dari situ kan, karena kan gue nggak tahu gitu. Taunya di sekolah belajar sampai ketika ada satu nyokap gue itu komplain kayak, lu tuh kalau lewat rumah yang sana lu misi-misi tuh kayak gitu kan sama tetangga kayak kenapa? Kok kayak gitu, terus kayak kok keluarga gue tuh anak-anaknya nggak pernah ikut perkumpulan apa-apa gitu di tetangga. Terus aku bilang ke nyokap gue, ya gimana kita tiba-tiba mengejublak udah gede gini akrab-akraban sama mereka, kecil aja kita jarang main kayak gitu kan, kayak ngapain. Terus kalau emang dilihat tapi dia sekarang udah kerja, temannya banyak, kelihatannya gini-gini, itu kan karena kita di luar kan. Tapi kalau kita pas di komplek itu kayak awkward moment semua. Gue sama si mas yang ini, mbak yang itu kayak dulu kan emang kita main paling cuma hai coba gitu doang, hai bye aja kan gitu. Kalau yang ikut bikin acara enggak, gue pernah ikut jadi panitia 17 Agustus kan. Tiba-tiba tuh. Kayak diajak karena udah remaja, ajak gitu kan. Itu awkward sih. Sumpah gue gak kenal si ini, si itu gak kenal, gak pernah ngobrol. Terus akhirnya gue tinggalin pas acara kan. Gue mau ngapain? Padahal kurang satu ya ini kayaknya ya. tapi itu gue pernah ada di posisi yang orang yang sering main di komplek misalkan di kawasan rumah. Gue juga pernah, gue ada tetangga yang kayak Mbak Ayu. Oh gitu. Iya, yang kita tahu nih ada perempuan di rumah ini, sering berangkat sekolah gitu, tahu, tapi emang dia nggak pernah keluar aja. Bener, pas momen-momen ketemunya tuh biasa kayak lagi ada acara 17-an, kurban, pemilihan ketua RT. Enggak dong. Enggak lah, kan belum itu. Belum sistem RT. Bener. Ini sebelum Masehi apa gimana nih? Belum disuruh ya. Kita tuh tapi jadi kayak yang berusaha untuk nge-service dia gitu loh, kayak berusaha nerima gimana cara biar supaya dia nyambung sama kita gitu. Jadi nggak yang malah karena dia awkward malah kita tinggalin. Kalau gue yang ngerasa malah ini tadi ya soal tadi karena dia di protect dengan begitu kuat dan begitu keras, kita jadi kekurangan social skill. Ya. Bisa. Social skill yang tadi tuh makanya harus diingetin ketika kita lewat depan rumah orang yang ada orang lagi nyapu misalnya, ya kita permisi gitu. Senyum atau nunduk. Itu social skill ya. Yang sebenarnya tuh bukan diajarin di sekolah. Tapi itu lebih ke di rumah gitu kan. Dulu tuh gue masih muter kadang-kadang loh, kayak gue malu lewat sini. Bener. Kita muter jalan supaya gak lewat. Kan kayak jauh banget rumah gue, berasa kayak kenapa gue harus lewat jalan ini. Relate. Aduh jam-jam itu banyak kan cuma untuk menghindari tetangga. Ada dia gitu. Betul. Tapi gue bukan yang gitu sih. Gue orang yang paling seneng gitu. Seneng apa nih? Tetangga. Seneng ketemu tetangganya yang muter ngeliat lu. Iya. Enggak. Ada pulang tuh dia masuk. Nggak, gue paling seneng gitu karena jadi tetangga pada deket sama gue. Karena lu sering lewat di depan mereka. Iya, seramai itu maksudnya. Pasti gue tegur, Assalamualaikum. Kan gue dulu TPA. Iya, makanya kayak Bayu emang dulu nggak ada TPA diikutin TPA gitu. Enggak. Ada, tapi kayak gurunya datang ke rumah. Lebih kayak homeschooling. Private schooling. Madrasah schooling. Nah, kalau gue dulu gara-gara TPA jadi setiap ketemu bapak-bapak yang sering ketemu sholat di masjid, jadi Assalamualaikum Pak gitu. Assalamualaikum Pak gitu. Assalamualaikum Bu. Emang ramah ya. Iya. Kita tuh sering ingat muka tapi nggak tahu nama. Kayak gue di rumah ini nih, gue juga cuma kenal depan doang. Kayak belakang-belakang gue nggak tahu. Karena kalau kayak zaman sekarang sih wajar sih. Iya, dan mungkin ya salah satunya adalah gap umur ya. Iya. Maksudnya kayak misalnya pas gue waktu tempat gue kecil dulu itu umurnya tuh nggak terlalu jauh tuh antara tetangga gue. Jadi tetangga gue tuh masih ada kayak teman sekolah, cuma beda kelas. Tapi kita emang nggak deket, tapi kita tahu tetanggaan. Jadi secara gap umur tuh nggak terlalu jauh. Yang gue pas pindah ke Bintaro tuh semuanya anak-anak kecil. Jadi jauh tuh. Keluarga baru yang baru merintis, yang baru punya anak umur 3 tahun, 4 tahun. Dan di situ benar-benar gue kayak mengisolasi diri di rumah. Bener. Karena kan
teman-teman lu tetap di rumah yang pertama. Iya. Gue juga gitu sampai sekarang. Iya. Di rumah gue yang baru ini nggak ada yang kenal. Gue kemarin ada yang paling lucu tuh waktu kita podcast terakhir kemarin. Hah? Itu sebenarnya gue ada acara RT dapat undangan. Oh, yang tiba-tiba ngajak Ya, besok podcast yuk. itu yang episode kita kemarin yang makan Makan outside. makan hot side. Itu sebenarnya gimana cara gue biar bisa kabur. Oh. Nggak datang acara RT itu coy. Berarti kita pelarian Buat buat, Pak RT, lu. maaf ya Pak RT. Pelarian. Kita pelarian buat lu dia. Iya, Tapi lu makasih gak ada ya, yang guys. kenal bang sekeliling. Kan, bapak-bapak tahu bapak-bapak. Gue juga gak kenal sih tetangga lu. Ya, iya. Tapi Lang, lu kalau misalnya dulu gimana? Social skill lu terbangun gak ketika di komplek atau di rumah? Justru orang tua gue pengen gue main jauh-jauh. Oh, Tapi iya. guanya gak mau. Guanya gak mau, capek gue bilang. Kesampaian coy. Apa tuh bang? Ini jauh banget lu main. Iya, jauh banget. Nah, teman-teman kan main kayak main layangan, ke lapangan gitu-gitu. Terus gue pulang. Mereka udah mulai jauh dikit, gue pulang. Udah jawab apanya nih layangannya? Enggak, kan jauh ke lapangan. Gue pulang. Kan awalnya main. Intinya cuma main jauh habis itu pulang. Iya. Dia cuma Nggak ngitung main, jarak. enggak. Ngitung jarak dong. Jadi Udah kan jauh nih gue. di depan rumah biasanya di depan madrasah main-main kejar-kejaran. Habis itu layangan yuk gitu kan. Iya. Mereka ke lapangan jauh kan. Iya. Gue pulang, gue nggak mau ngikut. Oh. Gitu. Oke. Mager gue bang. Oke. Sekarang nih gue Oh iya. Capek. Agar-agar. Mager. Salah. Bikin pagar. Oke. Oh iya tadi kan Reza nanya sama Mas juga nanya itu kan. Anak perempuan gimana? Iya. Iya. Aku baru ingat nih. Treat your daughters dengan hal-hal yang kira-kira nanti jangan sampai dia dapetin semua perhatian dan segala macam itu dari cowok-cowok. Oh, jadi dia Oke. mencari perhatian Yes. yang tidak dia Jadi, dapat di rumah jadi dari kayak- orang lain. Iya, jadi misalkan suatu hari Ella nih misalnya udah gede, ada yang kayak nanya, Ella udah makan, kayak itu bapak gue juga sering nanya kayak gitu kan, karena banyak cewek-cewek Iya kan sih, perempuan iya. segitu luluhnya kan. Iya, Ih, iya. aku diperhatiin, Iya cenah sih. perasaannya. Padahal Karena- kan biasa aja. Tapi kalau dia udah sering dapat perhatian-perhatian yang macam-macam, sedetil-detil kecil-kecil itu, dia nggak akan peduli banget memang gitu. Cobain gitu kan. Oke. Ini pasti ada modus sama gue gitu. Iya. Kayak gitu. Karena dia udah terpenuhi bagian small things-nya itu dari kita. Iya iya iya. Itulah kenapa bisa ada istilah Jadi kita jangan kasih celah gitu ya. bisa jadi. Maksudnya penuhin aja. Iya penuhin ya. Penuhin tuh perhatian-perhatian kecil yang mumpung dia masih kecil, masih masa-masa golden age, Iya. tumpahin aja semuanya gitu Oke. kan. Walaupun gak manjain ya, tapi lo tuh dapat semua ini di rumah. Jadi Iya. ketika dia nanti besar, dia mulai jatuh cinta tuh, naksir cowok, dia ngerasa oh tapi seperti hal ini ayahku juga begitu kok. Ya. Ibuku juga begini juga kok Ini sama nothing aku. special lagi Jadi sebenarnya. nothing special banget Oke. gitu kalau cuma perhatian-perhatian yang cuma gitu aja. Iya. Oh biasa aja, di rumah pun begitu. Iya. Mungkin dia Oh. expect more than that, kayak cowok tuh harusnya begini dong. Oke. Lebih yang kalau cuma yang receh kayak Iya. dari bayi juga gue digituin gitu kan. Diperhatiin sama keluarga gue kayak. Iya. Oh berarti Gitu belajar sih. gombalin juga dong gue ya. Nggak sampai segitu Nggak ya usah, serius. Nah itu Nggak usah. dicontohin ke mamanya. Iya, kasih Oh, lihat biar show, anaknya don't lihat. tell. Yes, kayak gitu. Show don't tell, editing tuh ya. Iya. Jadi kasih lihat nulis. kasih lihat bagaimana bokap kita men-treat istri kita, which is ibunya. Jadi dia akan cari orang yang akan men-treat dia seperti bapaknya nge-treat ibunya. Jadi role model. Jadi role model. Nah iya bener kayak gitu sih. Jadi dia nggak aneh gitu, tidak Iya. mencari dari orang lain Iya. gitu. Terus Kayak gue gitu. tiba-tiba ke istri gue, bapak kamu tukang somai. Jadi goda. Oh jadi gue harus cari cowok yang godain gue dengan bapak Iya, bapak kamu. lu ya. Bapak Jadi kamu. maksudnya ya jadinya dia kayak biasa aja ngeliat Iya. itu Iya, iya. ungkapan sayang kayak gitu. Oh. Oke. Tapi apakah kalau cewek ngerasa biasa aja, itu jadi apa ya, kayak jadi problem gitu mbak? Biasa aja gimana maksudnya? Kayak misalkan tadi dia nggak dapat Perhatian perhatian kecil dari bapaknya, sehingga dia butuh dari cowok lain misalnya. Nah itu kan nggak apa-apa juga harusnya. Gak apa-apa, tapi kadang-kadang kan berlebihan kadang-kadang. Takut kejauhan ya apa gimana? Iya benar. Mungkin kayak Karena dia gini nggak kali ngerti ya. ya. Karena Lebih bapernya tuh kayak Karena gimana semua ya? Kenapa sama kecil. orang lain sih nggak sama kita gitu iya, ya? kayak begitu lebih gampang melewat lah istilahnya, Iya, cuma iya. begitu doang. Oke. Kalau itu kan dia punya sedikit punya self defense Iya, kayak iya, iya sih. aku seneng kamu perhatiin kayak gitu, tapi oh ya oke, tapi dia nggak yang langsung jatuh banget gitu. Iya. Dia tetap bisa stand out aja kayak oh Oke. ya oke berarti dia care sama gue ya kayak gitu. Oke. Iya sih. Kadang gue juga kepikiran tuh Lang. Kalau misalnya gue kasih semuanya, nanti dia jadi nggak bisa deket sama siapapun. Iya, bentengnya udah terlalu tinggi nih. Nah itu jadi takutnya jadi senjata makan tuan juga kan. Iya.
Tapi ternyata menurut gue sih mending kita punya benteng yang tinggi supaya Daripada? kita dapat calon mantu atau anak kita dapat pasangan yang emang deserve untuk ngelatin benteng itu, daripada kita bikin bentengnya pendek sehingga yang cere-cere Semua orang bisa bisa ngelompatin. Bener sih. Oh jadi kita kayak udah ngasih filter sendiri ya. Kayak kita udah punya ini sendiri nih, batasan kita tuh sampai segini. Berarti kan Iya. kalau ada cowok yang bisa ngelewatin batasan yang udah kita bikin sama anak kita, nih hebat banget nih dia gitu kan. Iya. Dan deserve dia untuk mulai masuk ke dalam kehidupan anak kita. Iya, jangan asal nerima orang sengkeng. Balik lagi episode lalu. Iya. Sengkeng. Gitu. Oke. Tapi tadi gue ngelihat Mbak Ayu minumnya americano. Kenapa tuh, Mbak? Keren banget. Iya. Karena cewek Mas, cewek iya. jarang, Iya. cewek jarang minum americano. Udah sering. Iya. Oh udah sering. Ngantuk ya? Udah umur kali ya, udah umur kalau itu, Mas. Enggak emang suka minum kopi nggak pakai gula. Karena kan harusnya kopi pahit gitu. Oh, bener sih. Lu gimana sih minum kopi susu? Kalau Apa kalau sih? manis mah gula ya. Tapi kadang-kadang minum itu juga. Tapi Mbak Ayu orang yang minum kopi terus nggak bisa tidur nggak? Soalnya aku kalau minum kopi nggak bisa tidur. Oh iya? Tumpah kalau nggak bisa minum kopi tidur. Minum kopi nggak bisa tidur, Mbak. Tumpah. Bener ya. Oke, tadi kan itu Mbak yang protektif, yang dampaknya tadi itu jadi social skillnya berkurang. Nah kira-kira apa yang mau dipertahanin dari parenting yang pernah didapat untuk Mbak saranin atau Mbak akan terapkan nanti? Mungkin gue lebih ngambil sisi tanggung jawabnya aja. Iya sih. Karena walaupun bokap gue kayak begitu ya, tapi dia nyediain kita rumah, itu Iya. kan penting ya. Iya. Dia punya rumah buat kita, dia punya kerjaan, Iya. dia bayarin kita sekolah, gimana pun caranya ya. Karena kita misalnya kayak ibaratnya sebuah bar ya. Lu sempat lihat gak sih kayak misalnya ada meme-meme yang isinya ketika lu kecil lu punya waktu, nggak punya uang. Iya, tahu. Gitu kan. Ketika lu Ketika dewasa itu, lu iya. nggak punya waktu tapi lu punya uang. Ketika tua. Ketika tua lu punya uang tapi nggak punya waktu. Nggak punya energi juga. Nah mungkin Lalu? sama ketika kita jadi orang tua, kita nggak bisa menuhin semua barnya. Tapi mungkin kita bisa balancing gitu. Yang bisa kita lakuin tuh nge-balancing supaya ya nggak terlalu dominan di satu hal gitu. Supaya dapat secara batiniah dan material juga. Nah itu sebenarnya PR terbesar kita tuh, Dil. Ya semangat Bagi orang ya tua. bapak-bapak, semangat. Nah kalau Lang gimana, Lang? Apa tuh, Bang? Oh ketupan kopi tuh mas, makanya mas. Ya, sorry agak pantesan panas dari tadi ya. Kalau lu katakan lu punya anak perempuan. Lu nggak punya saudara perempuan ya? Lu laki-laki dua-duanya kan? Iya. Ibu doang sosok perempuan di rumah. Kalau lu punya anak perempuan, seandainya aja ya, ini kita berandai-andai, lu bakal nerapin parenting seperti apa? Apakah protektif kayak gitu? Yang gue tahu, gue pasti akan sangat mencontohkan dia tuh butuhnya kan kayak apa, gitu. Misalnya gini nih, gue kan tahu nyokap gue kayak gimana. Oke. Gue ngelihat ke anak perempuan gue, berarti gue tahu perempuan yang baik itu di mata gue adalah perempuan yang seperti nyokap gue. Apa jalannya untuk menjadi seperti nyokap gue? Kan gue udah tahu nih, misalnya, gue harus memfasilitasi supaya anak gue paling tidak sebaik nyokap gue. Oh. Jadi tetap jadiin, gue pengen bersama perempuan, gue pengen selamanya bersama perempuan yang gue nyaman dan gue sayang banget seperti nyokap gue. Maka kalau gue punya anak perempuan, gue pengen nggak bikin nih, apa kayak mengusahakan anak gue seperti nyokap gue. Oke. Tapi kan ada peran istri lu juga di sana. Iya, ada rasa sayangnya mungkin. Yang di balancing kali ya. Iya, gue set segini lah atau apa. Gue kasih dia treat yang mungkin bokap gue lakuin dan nyokap gue suka, gue lakuin lagi ke anak gue misalnya gitu. Oh, oke. Which is yang sama kayak yang ketika istri lu juga punya pengalaman yang sama, ngeliat orang tua seperti apa, ya lu bisa ini kan. Apa sih cross check. Tapi lu kebayang Check nggak and balancing. kalau misalkan nanti istri lu nanti ternyata nggak suka sama keluarga lu dan dia benci sama ibu lu, Oke. dan posisi lu udah punya anak. Satu hal yang harus dilewati calon istri gue adalah dia harus suka Sayang sama keluarga. sama keluarga gue. Oke. Dia nggak apa-apa nggak suka sama gue. Dia kalau suka sama keluarga gue. Nikahnya sama keluarga lu Oh, mas. iya. Ntar. Mending gak usah kenal ya. Iya. Yang gak suka sama lu. Soalnya biasanya tuh ada tuh yang kayak gitu tuh.
Yang orang tuanya ini apa? Bukan, kebalik. Menantu yang nggak suka sama orang tua. Ya, biasanya mungkin gitu. karena orang tuanya rewel lah apa segala macam. Pasti ada aja. Oke. Nah, kalau Mbak Ayu. Mbak Ayu udah nikah belum sih, Mbak? Belum. Oke. Apakah ada ekspektasi pernikahan yang ideal tuh kayak gimana? Dulu nggak punya. Dulu gue nggak punya. Oke. Dulu nggak ngerti mau kemana gitu kan. Tapi lama-lama, ada pelajaran-pelajaran. Oh begitu ya. Ada, kita terus kayak punya visi sama misi kayak gitu. Mau dibawa kemana gitu. Nanti kalau punya suaminya harus kayak gimana? Aku bisa ngobrol nggak sama dia gitu kan. Oke. Terus kayak apa aja sih yang harus diobrolin gitu kan. Tapi gue tuh pernah nanya sama temen gue yang udah nikah kayak, kalau gue mau ngasih uang ke nyokap, gue tuh harus ngomong gak sih sama laki gue. Iya sih. Ya, gue nanya gitu karena gue pikir nanti uangnya kemana, marah-marah gitu kok nggak ada, kan gue kasih nyokap terus. Apakah harus izin tuh, gue nanya tuh sama beberapa orang, sama temen-temen gue. Jawabannya harus ngobrol. Malah kayak bisa ngasihnya sama gitu. Jadi misalnya si suaminya mau ngasih ke ibunya sekian, gue juga ngasihnya sekian. Gitu, kayak gitu. Gue nanya itu, terus ya gue balik lagi reminiscing ke orang tua gue, lihat gitu kan kayak nggak kayak gini kayak gitu misalnya. Have you ever witnessed your parents arguing gitu kan di depan lo kayak gitu. Nah itu gue pernah gitu kan. Pernah, dan gue sedih. Sedih sampai ada deh masa-masa yang kayak gue pengen bawa nyokap gue pergi. Kayak pernah deh gitu kan ya. Tapi emang itu ingatan yang masuk ke dalam core sih. Karena gue juga ada itu satu ingatan. Itu gue udah gede sih, gue udah gede. Udah gede, kecil pernah. Mungkin agak-agak lupa, pas udah gede kayak gitu banget ya. Kayak gitu kan. Sampai terus udah lama. Terus kan gue kayak sempet ngekos kan waktu itu. Kayak, apa kadang-kadang tuh kalau lagi aneh-aneh gitu, apa gue bawa aja tuh di sini gitu. Tapi gue mikir lagi kayaknya nyokap gue nggak akan kayak gitu. Nah itu terlihat ketika bokap gue sakit. Bokap gue sakit udah tua sih. Udah tua. Nah itu gue baru lihat tuh yang namanya, orang yang tidak bisa hidup tanpa pasangan itu kayak gini ya. Iya, nggak ada yang ngurusin tuh, pusing kayak banget gitu, loh. Kayak oke. Mungkin ya dulu gue juga maksudnya berpikir seperti yang tadi itu karena apa ya kita kan emosi gitu ya. Anak kok ibu gue dimarahin gitu misalnya, kok marahnya misalnya kasar gitu atau gimana kata-katanya gitu kan. Terus pas gue lihat dia itu, karena misalnya gue mau tolongin, mau diganti nggak diapernya atau apa, enggak, maunya sama nyokap gue gitu kan. Terus kayak ini ya yang namanya pasangan aku nggak bisa hidup tanpamu tuh kayak gini. Ada ya kayak gitu. Akhirnya gue ngerti gitu. Oke, walaupun sesusah apapun gitu ya perjalanan mereka, emang nggak ada yang cocok sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, dicocok-cocokin gitu kan. Oke deh, jadi gue juga ada respect di situ kan. Akhirnya kayak oke. Jadi gue nggak boleh terlalu yang dulu, udah gue maafin gitu kan. Oke, nggak apa-apa, itu kan juga bagian dari ini perjalanan hidup. Tapi gue pikir gue nggak mau juga dong misalnya ketemu cowok yang kayak gini. Nggak. Sekarang mungkin udah enak ya masa zaman sekarang tuh segala isu diomongin. Jadi mungkin kalau ada orang yang kayak gini, deket putus aja, kita nggak mungkin sama-sama kayak udah langsung defense gitu. Udah enggak. Tapi kalau dulu zaman nyokap bokap gue kan nggak bisa kayak begitu kan. Dan kita lihat, bener-bener ya, ibu gue tuh yang baik banget nolongin bokap gue gitu kan. Bokap gue juga yang maunya sama dia. Kenapa, kan ada anaknya gitu kan. Nggak maunya sama dia. Ini apa true love nih macan begini apa gue pikir gitu. Terlepas dari badai-badai yang telah mereka lewati bareng kan. Iya kayak, iya bener ya. Terus nonton siapa ya waktu itu? Ada konten ya yang milih anak atau milih istri yang kayak gitu. Yang bikin urutan. Itu enggak, Reza Umar itu ya. Sebelum itu sebelum. kayaknya waktu itu aku nonton Ridwan Kamil deh, ditanya gitu. Dia bilang ya dia maunya sama istrinya. Kalau anak kan akan punya jalan sendiri. Tapi kalau suami istri kan akan terus berdua. Baru tuh gue lihat di situ kayak iya bener ya. Lu kan ujung-ujungnya juga sama pasangan lo gitu kan. Kalau anak ya kadang ada anak berbakti, ada anak gak berbakti gitu kan. Tapi kalau misalnya udah pasangan mau nggak mau, ya harus begitu. Dan nyokap gue pernah ngomong, jadi ada teman gue waktu itu baru nikah, datang ke rumah terus dia bilang, selamat ya ini. Iya, akhirnya sama dia juga ya, kata nyokap gue gitu kan. Iya bu, emang cuma dia yang ngerti saya gitu kan. Iya, sekarang mah lagi cinta-cintanya kan. Kalau udah kayak ibu mah udah kasihan kan. Terus gue ketawa, emang iya kayak gitu. Iya, lu baru tahu lo gitu.
pas lihat itu juga, oh iya bener juga ya, dia kasihan gitu sama suaminya yang nggak bisa apa-apa kayak gitu. Iya. Sementara bapak gue kayak nggak kasihan lagi sama nyokap gue, karena kan sedikit demensia ya, karena udah tua gitu kan. Dan ketergantungan juga kan. Iya. Sama gitu. itu sama pasangan hidupnya. Bener. Jadi jangan sia-siakan istri kalian ya. Nah, Iya, Love the karena- one you with, please. Gitu dia. Iya sih. Karena ngurusin nanti soalnya. Gue aja istri ya. waktu habis nikah ya, bulan Mei, Juli tuh aku kena COVID, Mbak. Oh. Juli kena COVID dan padahal tuh kan baru 2 bulan pernikahan ya. Karena kena COVID kan harus pisah. Dia tinggal di rumah orang tuanya, aku di apartemen sendiri. Itu aku sendirian selama 7 sampai 10 hari tuh linglung. Jadi padahal baru sebentar banget itu. Tiba-tiba harus pisah yang padahal dulu aku juga biasa kemana-mana gitu. Tinggal di kantor, di kosan, nginep sama teman, biasa gitu loh. Tapi ketika udah terbiasa bangun tidur ada dia, mau tidur ada dia, which is istri ya. Pas nggak ada, itu ada rasa aneh gitu. Iya, benar. Terlepas tadi ya, ketika kita core memory kita nyimpen orang tua kita pasti pernah melalui masa-masa yang sulit, dan itu jadi ingatan kita. Tapi mungkin yang pada akhirnya jadi take away-nya adalah mereka tetap bareng. Iya benar. Bahkan ketika semua itu kita ingat dan itu terjadi, mereka tetap bareng. Dan itu jadi pada akhirnya kita nggak bisa sempurna banget juga buat anak kita kan. Ya. dan kita nggak perlu sempurna juga sih. Iya. Kan semua serba pertama kali kan. Iya. Pertama kali jadi orang tua. Iya. Pertama kali Pelajaran seumur hidup. Apa? Ada nggak sih satu orang yang bersama dia lu mengalami pertama kali terbanyak? Oke. Kebayang nggak pertanyaan gue? Oke, kebayang. Pertama kali terbanyak. Bersama dia tuh siapa? Istri atau? Misalnya istri, ya siapapun. Kalau gue sekarang ya karena istri gue ya udah jadi istri gue ya. Maksudnya kayak pertama kali terbanyak gue sama dia. Banyak hal terlepas ya kayak misalnya tempat-tempat baru. Dan istri gue itu tipikal orang yang nggak mau nyoba satu hal baru. Jadi kan misalnya dia pergi ke sebuah restoran, dia Iya sih, pesan terus. itu dari dulu ya, dia pesan itu terus. Nggak bakal yang lain, dia nggak mau neko-neko, dia takut nyoba. Jadi malah menurut gue lebih banyak jadi pertama kalinya dia. Oh, jadi Karena lu yang Karena gue nawarin nggak influence terus. dia untuk cobain ini, dan dia ternyata suka. Heeh. Kayak roti jala gitu, roti jala. Awalnya dulu dia nggak mau, dia kayak apaan sih nih roti pakai kari aneh banget, gitu kan. Ternyata pas nyoba tergila-gila dia minta terus. Iya. enak sih tuh. Gitu. Itu sih. Jadi kadang selain kita nemu orang yang kita jadi punya banyak pengalaman ya, kita bisa jadi orang tersebut juga. Orang yang sedia pengalaman. Orang yang ngasih pengalaman juga. Dan sejatinya pasangan adalah orang yang Kalau udah dead air 3 detik tuh udah tidur. gue pengen bilang ini yang bareng-bareng jalaninnya gitu loh, pasangan. Ya pasangan ya. Oke, Mbak Ayu, terakhir nih. Aku mau minta Mbak Ayu kasih pesan buat teman-teman yang lagi merasakan sebuah Wah susah tanya. Oke, kita ganti Mbak. Ayam apa yang tebak-tebakan aja, yang penting nanya. Ayam semesta. Iya. Bukan. Karena mungkin dulu ya, ketika kita di protektif, kita dikasih banyak batasan, kita dulu nggak punya pilihan kayak sosmed untuk ngeluapin semuanya gitu. Oh iya. Kita nggak punya jalan keluar, ya kan? Sekarang terlalu banyak jalan keluar buat orang-orang yang punya masalah. yang punya masalah, yang merasa disekap, di penjara gitu dengan semua aturan-aturan. Banyak jalan keluar yang malah kadang menjerumuskan atau makin buruk gitu situasinya. Nah, gimana caranya supaya kita punya jalan keluar terbaik yang nggak merugikan kita sendiri? Cari circle yang yang baik, bener. Circle yang baik. Cari teman yang baik. Jadi mindset kita langsung, oh gue nggak boleh kayak gini nih. Oke. Gue harus cari, kan sekarang gampang kan, kayak Reza tadi bilang, zaman internet, zaman sosmed lah gitu. Oh ada komunitas ini nih, kayaknya cocok nih experience sama gue. Go with that. Gitu. Oke. Walaupun misalnya nggak boleh pergi sama orang tuanya, kan ya Zoom segala macam sekarang ada. Nah terus tinggal kita komunikasi ke orang tua yang baik gimana, dan itu susah loh. Susah banget. Apalagi orang tua zaman dulu. Untuk meyakinkan ya. Yes, bener banget tuh, kayak harus ngomong semanis madu kalau kata gue mah.
bener-bener kayak selalu ngomong kayak gini deh misalnya. Jadi gue ceritanya ngaji nih di suatu tempat gitu kan. Nah, suatu tempat yang oke gue cocok. Ini tuh sebenarnya begini gitu kan. Sementara nyokap gue masih yang sangat cultured yang gitu yang ada ini Anis begini gini. Thanks God waktu itu COVID. Waktu itu COVID. Jadi ketika bokap gue meninggal itu, kita nggak ngadain itu acara apapun. Pengajian itu nggak ada. Paling cuma beberapa orang keluarga doang. Karena gue sebenarnya nggak kepengen gitu kan kayak nggak usah lah gitu kan. Bebani gitu kan. Nggak beban sih cuma sebenarnya itu untuk apa gitu. Gue mikirnya gitu ya. Mikirnya ya yang kenal ayah kita kan kita doain. Kayaknya nah terus untung banget tuh kayak gitu. Jadi karena alhamdulillah ada social distancing. Jadi social distancing itu ngomongnya tuh mesti ini banget kayak emang kenapa? Banyak aturan ya? Iya kayak pemahaman yang berbeda gitu kan. Sekarang ini tuh begini. Itu dari situ sih belajar. Sama sih papa aku juga tuh kayak selalu kayak itu ya kayak bilang kalau misalnya mau doain aja. Tapi kalau misalnya bikin acara itu pilihan lah. Cuma kalau misalnya bokap yang punya eventnya mungkin ya dia memilih untuk enggak ngelakuin itu. Ya akhirnya dengan jalan sendiri aja. Misalnya gue ini adik gue modelnya begini acaranya gitu. Kayak gitu. Terus tapi emang bener-bener sih itu sulit banget ngobrolin ke orang tua kita tuh maunya apa. Dan itu susah. Dan itu emang didapat dari circle itu yang baru-baru itu yang kita bilang oh ini cocok nih sama gue gitu. Pasti di situ kan belajarnya. Yang mungkin bisa jadi teman kali ya. Kayak misalnya teman ngeyakinin orang tuanya. Lu pernah gak sih kayak misalnya butuh validasi orang lain. Mau jalan gitu, kita harus bawa teman supaya orang tua kita percaya. Dan kita punya satu teman yang kita percaya dia berhasil. Iya, satu kunci. Kayak orang tua kita, oh dia sama dia ya udah aman. Tapi kadang ini temen tuh malah jadi kunci yang dibuang nanti lo. Ngerti gak kayak yaudah gue bilang sama lu ya. Padahal enggak. Aduh itu bahaya lagi tuh. Ya itu jangan. Itu kan rebel tuh gara-gara dia dikekang kayak gitu. Jadi saya harus ngomong sih ke orang tuanya. Apa ini maunya tuh kan aku mau ini. Sekarang kayaknya sih lebih gampang sih kalau kata gue. Orang tinggal WhatsApp aja bisa. Daripada dulu gitu ya. Karena orang tua zaman sekarang juga udah banyak yang lebih open mind dari dulu. Aku tuh pernah lihat riset. Katanya orang tua terbaik itu akan lahir dari generasi millennials. Which is kita. Which is ya kita. Wih kita ini banget. Oh selamat. Kita milenial. Ini ya. Lu Gen Z. Star syndrome. Gue Gen Z. Gen Z. Karena apa? Karena kita itu membawa parenting masa lalu dan kita ingin membenahi beberapa yang mungkin nggak cocok jika diterapin sekarang. Gitu. Tapi ya tadi muncul lagi masalah baru apa tuh generasi strawberry lah. Strawberry itu apa? Ini mbak buah yang ada di. Oh iya benar. Jadi strawberry itu kayak dibilang generasi yang lembek. Jadi kayak nggak kuat mental, dikit-dikit ngeluh. Iya. Karena ya orang tuanya ngasih semuanya dari kecil. Jadi ketika dia terbiasa dapat penerimaan, ketika ditolak di luar dia nggak kuat menerima itu. Nge-tweet. Gitu. Jadinya dia bikin thread, marah-marahin HRD, marah-marahin orang tuanya gitu ya. Iya, karena parenting yang orang tuanya mungkin dulu ngerasa, oh gue mau, karena dulu gue nggak dapat apa-apa, anak gue akan dapat semuanya. Padahal salah sih ya kayak gitu. Iya kan jadi. Gak salah sih. Kayak apa ya? Jadi ya nggak gitu sebenarnya caranya. Iya. Mungkin itu lo pengen balas dendam. Masa kecil yang belum selesai ya. Iya. Nanti kalau gue udah punya anak, gue udah kaya, dia mau sepatu apa gue beliin. Karena gue nggak mau dia ngerasain apa yang gue rasain. Harusnya kan karena gue dulu nggak ngerasain apa-apa, gue mau anak gue juga nggak ngerasain, harusnya gitu. Iya harusnya gitu ya. Tapi setelah kerja gue baru ngerasa loh kayak oh berat ya ternyata capek. Maksudnya nyari uang itu capek. Gue baru tahu kenapa gue nggak boleh beli ini sama bokap gue karena terus udah dibeliin ternyata, gitu. Udah dibeliin terus gue taruhnya di lantai. Di apa kayak enak banget ya. Gue kerjanya harus syuting berapa film dulu buat beliin lo ini. Lo taruhnya di lantai kayak gitu. Anjir, aku pernah tuh mbak dibeliin sesuatu kan sama bapakku gitu. Aku taruh di lantai terus nggak dimarahin. Wah seru banget bapaknya. Yang dibeliin keset. Oh keset. Iya. Kenapa bokap lu beliin lu keset? Tuh diterusin nih. Yang tulisannya welcome. Itu. Ngejok doang itu. Oh itu ngejok doang. Siap. Iya kayak gitu sih. Jadi kayak ngerasa nanti anak gue tuh nggak boleh. Jadi harus tahu ada
Lo mau dapat ini harus ada usahanya dulu lo. Iya. Kayak gitu. Cuma ntar dapat lagi komen tuh, oh lu kok transaksional banget hubungannya? Ya salah lagi. Ya beda. itu makanya jangan di up di sosmed yang kayak Iya, gitu. iya. Apa sih? Sekarang tuh gentle parenting, yang gitu-gitu loh, banyak istilah. banyak Ih, style. gue capek loh baca-baca gitu lama-lama. Terus Terlalu kayak, banyak style. Apa sih gue tutup, gue nggak mau ngomong baca-baca itu kayak Iya. terlalu banyak influence yang ini salah itu salah. Iya. Terus ada yang model begini. Capek banget. Kalau sekarang sumpah. aku lebih kayak ke siapa Mas ini jadi Mas. energinya habis aku. Iya, Kayak gitu. energinya habis. Karena sejatinya pasangan itu kayak gue mau DTR lagi, gue barusan bang. Masa nggak boleh bang? Spesialis dead air. Boleh. Iklan dulu kali lang, satu lah. Iklan nggak ada iklan. Nggak ada. Nggak ada. Ini FX. Oh iya. Oh iya. Ini belinya di JPC. Harganya berapa? 25 juta. Anjir. Siap? Udah sama lensa? Belum, body only. Belum, body only. Siap lang. Ingin syuting? Pakai Sony FX30. Nggak perlu jadi wota. Kenapa? Kan FX. Oh, efek Sudirman. Kita bawa FX ke sini. Iya. Waduh. Ini FX. Oh iya. Ada 30 lagi. FX 30. Oke guys. Oke, terima kasih Mbak Ayu udah Terima kasih, Mbak Ayu. ngisi podcast hari ini. Senang mau sharing. Gitu ya, dilihat jadi orang tua ya. Sony FX30. Oh tadi. Sorry. Gua Kenapa baru delay? kepikiran. Oke, terima kasih teman-teman yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Dadah. Bye bye.